Pancasila. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Tarek Anahal. Saya Ali Fauzan. Saya Alfian Muhammad Firdaus. Saya Alifia Mutiara Rahma. Saya Putri Andini Rosmadila. Saya Abdul Hamam Marbun. Nama saya Kefadol Dain. Saya Dava Asika Ramadhani Seka. Saya Rai Barokah Utari. Saya Lutfiana Arniasari. Saya Muhammad Haidar Abdul Jabar. Faris Rahman Ramadan. Saya Aulia Samudra Jimananda. Saya Adrian Ferdinand Hitam. Saya Yondika Seri Putra. Nama saya Zaidan Lutfi. Saya Arfik Rimeldo. Saya Ilham Muhammad Firdaus. Saya Fahmi Nanda Saputro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pendapat mengenai pentingnya penerapan Pancasila, khususnya dalam menggunakan media sosial. Generasi kita, yaitu generasi globalisasi, di mana memiliki semangat produktivitas yang sangat tinggi, serta memiliki relasi yang baik antar generasi yang lainnya. Namun ternyata, karena hidup di era yang serba otomatis, generasi ini juga menyukai sesuatu yang serba instan, dan sangat mudah dipengaruhi oleh tren dan budaya dari luar. Nah, hal ini yang menjadikan titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita, yaitu Indonesia. Perkembangan teknologi ternyata menjadikan penghambat untuk penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, akibatnya dari tidak adanya keseimbangan antara perilaku milenial dengan penerapan Pancasila adalah ciri khas bangsa kita. Misalnya gotong royong, yang sekarang sudah mulai memudar seiring berjalannya waktu. Hal ini menjadikan generasi milenial menjadi manusia yang individualisme, serta kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Saya harap kita sekarang mulai menerapkan kembali nilai-nilai Pancasila, mulai dari kita, oleh kita, dan untuk kita semua. Terima kasih. Jadi masih banyak yang beranggapan bahwa media sosial hanyalah sebatas tempat mengekspresikan diri tanpa harus memikirkan etika yang berlaku. Hal ini terjadi mungkin karena media sosial merupakan tempat yang cukup privat. Kita tidak perlu untuk bertatapan langsung dengan lawan bicara kita, dan kita juga bisa dengan mudah bersembunyi di dalam akun-akun palsu yang dapat digunakan untuk memberikan informasi palsu maupun negatif. Oleh karena itu, Pancasila sangat dibutuhkan di era globalisasi saat ini. Dimulai dari diri kita sendiri, kemudian orang lain juga akan mengikuti sejalan dengan kita selalu mengingatkan kepada mereka. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan memberikan pandangan saya mengenai tantangan pengimplementasian Pancasila di era media sosial bagi generasi muda. Perkembangan teknologi dan digitalisasi yang melanda dunia sekarang ini telah membawa banyak perubahan bagi masyarakat, seperti kemudahan dalam mengakses informasi tanpa batas dapat mudah dilakukan. Terlepas dari banyaknya kemudahan yang diberikan, tetapi media sosial tetap memiliki sisi negatif, seperti banyaknya penyebaran berita hoax, kebencian, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, generasi muda seharusnya memahami bahwa dengan kehadiran media sosial seharusnya dijadikan sarana penyebaran narasi-narasi positif. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai tantangan pengimplementasian Pancasila di era media sosial bagi generasi muda. Saat ini adalah masa yang serba mudah untuk menyebarkan informasi melalui media sosial karena perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat. Dengan memanfaatkan media sosial, kita dapat menyampaikan betapa pentingnya menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan pedoman kita dalam bertindak dan bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus tahu dan paham tentang makna dan penghayatan dari nilai-nilai Pancasila. Implementasi Pancasila di era globalisasi ini dapat kita lakukan melalui sosialisasi di media sosial tentang bagaimana sikap yang kita terapkan sebagai warga negara Indonesia, seperti sikap cinta tanah air dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Diharapkan dengan semakin menguatnya pemahaman dan implementasi Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara dapat membuat negara kita semakin berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai tantangan pengimplementasian Pancasila di era media sosial bagi generasi muda. Pesatnya perkembangan ilmu teknologi menjadi kekhawatiran terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku dari generasi muda. Padahal generasi ini yang nantinya akan memainkan peranan penting
dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, karena hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan cepat. Bahkan 80% kehidupannya dipengaruhi oleh dunia media sosial. Nah, generasi muda ini cenderung lebih aktif memainkan perannya dalam sosial media. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara perilaku generasi muda dengan penerapan Pancasila, yang mana Pancasila sendiri merupakan ciri khas dari bangsa. Nah, hal ini juga yang sekaligus membuat kurangnya rasa nasionalisme dan juga patriotisme dalam diri generasi muda. Di sini, saya akan memberikan pendapat saya mengenai tantangan implementasi Pancasila di era media sosial bagi generasi muda. Pada era globalisasi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi berkembang dengan cepat, begitu pula dengan tingkat penggunaan media sosial. Sayangnya, perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, melainkan dampak negatif. Seperti contoh, berita hoax yang semakin mudah tersebar dan semakin mudah masuk melalui media sosial. Banyak orang beranggapan bahwa media sosial hanya sebagai wadah maya sehingga tingkah laku dalam bermedia sosial tidak perlu mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti perundungan, ujaran kebencian, serta semakin banyak intoleransi terhadap perbedaan yang ada. Oleh karena itu, kita sebagai generasi Z harus terus berusaha membangkitkan nilai Pancasila. Bila kesadaran telah dimiliki, maka kita bisa menyebarkannya pada sekitar, mengingat media sosial itu sendiri media yang dapat menyebarkan pengaruh secara cepat. Melakukan pengamalan Pancasila dalam bermedia sosial tidak hanya akan membawa keuntungan bagi diri sendiri, tetapi bagi pengguna lain, bahkan bagi negara. Bila masyarakat Indonesia mampu menunjukkan identitasnya dalam bermedia sosial berdasarkan Pancasila, seperti karakter bangsa yang santun, menghargai perbedaan, dan memiliki toleransi, akan membuat citra Indonesia baik di mata dunia. Saya akan memberikan pendapat saya mengenai tantangan pengimplementasian Pancasila di era media sosial bagi generasi muda. Seperti yang kita tahu, media sosial menjadi sumber informasi yang sangat besar, mulai dari bentuk video, teks, ataupun gambar. Nah, dari sekian banyak informasi, sudah menjadi tugas kita para pengguna untuk memilah mana yang berguna dan mana yang malah menjerumuskan kita ke yang tidak baik. Misalnya kebiasaan berlomba pamer harta yang sedang tren akhir-akhir ini, menimbulkan munculnya sifat materialisme dan mengakibatkan orang-orang menjadi tidak peduli dengan sesamanya karena lebih mementingkan material ataupun status. Dan secara tidak langsung mereka sudah mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Ataupun banyaknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan pemahaman kita justru bisa membuat berkurangnya rasa cinta tanah air atau patriotisme jika tidak dipilah dengan baik. Di sini, saya akan memberikan pendapat saya mengenai tantangan pengimplementasian Pancasila di era media sosial bagi generasi muda. Sosialisasi tentang nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan agar generasi milenial yang akan menjadi penerus bangsa ini tidak lupa dan bisa terus menjaga jati diri bangsa Indonesia. Mengingat bahwa di era industri 4.0 ini, para generasi milenial akan dituntut untuk berlomba-lomba menciptakan inovasi dan juga berpikiran kreatif. Pendapat saya mengenai tantangan pengimplementasian Pancasila di era media sosial bagi generasi muda. Di era digital saat ini yang sedang berkembang, banyak anak-anak muda seperti pelajar dan mahasiswa yang menggunakan teknologi internet untuk hal yang tidak seharusnya. Generasi muda bangsa Indonesia perlahan mulai meninggalkan karakter bangsanya. Generasi muda saat ini sangat bergantung pada tren yang tersebar luas secara digital, terutama di media sosial. Tanpa kita sadari, gadget dan media sosial membuat banyak penggunanya menjadi manusia yang manipulatif, yang hidup tidak sesuai dengan kenyataannya. Pancasila sebagai pedoman hidup tidak lagi menjadi panutan meskipun negara Indonesia telah mewajibkan pendidikan Pancasila dipelajari di perguruan tinggi. Penerapan nilai Pancasila yang redup dapat mengancam kehidupan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara mengandung budaya dan perilaku bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, dalam menyikapi masalah ini, kita harus kembali dan berpegang teguh pada Pancasila. Di media sosial kita bisa berpartisipasi karena hingga saat ini masih banyak masyarakat, terutama anak muda, yang belum memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal yang positif
atau membagikan informasi yang bermanfaat. Ini saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila di Indonesia. Itu adalah menurut saya itu adalah dampak dari globalisasi. Hal itu selanjutnya yang mana kita bisa melihat budaya-budaya luar atau budaya dalam masuk ke dalam satu internet kita sebut dengan internet. Dan itu tantangan yang merasakan diri pertama itu adanya gaya-gaya keberatan seperti bertransaksi. Yang kedua itu masuknya aliran ideologi lain seperti komunisme, liberalisme yang mana akan merusak citra dari ideologi Pancasila. Pendapat saya mengenai tantangan pengimplementasian Pancasila di era sosial media adalah tentunya dengan adanya sosial media informasi-informasi palsu dapat tersebar dengan cepat ke masyarakat hingga masuk ke sisi kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial budaya, hingga politik. Dan bukan tidak mungkin nantinya dapat mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Namun, Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, ideologi yang dapat menerima perubahan tanpa membatasi ruang lingkup dan waktu. Bahkan dengan adanya Pancasila dapat menjadikan Indonesia tetap mempunyai tujuan yang sama dari awal kemerdekaan hingga seterusnya. Menurut pandangan saya, tentang implementasi Pancasila di era media sosial, yakni dengan perkembangan teknologi yang semakin signifikan, hal ini menyebabkan pertukaran informasi yang cepat, yang dimana informasi tersebut masuk kepada bidang sosial, politik, ataupun budaya. Yang tentunya, jika informasi yang diberikan hoax ataupun tidak sesuai, maka hal itu dapat mengancam kesatuan NKRI. Maka oleh itu, diperlukannya implementasi Pancasila di era ini, guna dalam mengatasi hal tersebut. Pendapat saya mengenai tantangan pengimplementasian Pancasila di era media sosial generasi muda adalah rendahnya pemahaman terhadap nilai Pancasila itu sendiri. Hal ini bisa dikarenakan dua hal, yaitu tidak ditanamkannya nilai Pancasila sejak dini, atau juga bisa dikarenakan tidak dipedulikannya nilai tersebut sama sekali. Memasuki abad 21, perkembangan internet cukup pesat. Ini juga yang menjadi awal dari pergerakan kemajuan dari media sosial seperti Instagram, Facebook, dan hingga Twitter. Nah, permasalahan kini muncul, yaitu dengan adanya internet atau Instagram atau media sosial tersebut, kita secara tidak langsung tuh terpapar dengan berbagai macam informasi, baik itu baik atau benar, baik atau buruk. Kemudian kita juga diberikan pandangan mengenai budaya-budaya dari luar. Kemudian juga yang paling berbahaya adalah bahkan hingga paham radikal, yang mana kita sebenarnya bisa cari di internet sekarang. Nah, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai sebuah pedoman atau pandangan hidup. Pancasila hadir sebagai dasar negara kita yang kita jadikan sebagai pedoman hidup. Nah, generasi muda saya rasa perlu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Sehingga harapannya ketika masyarakat terutama generasi muda paham akan nilai-nilai Pancasila, mereka dapat menggunakannya untuk memfilter atau membatasi nilai-nilai apa saja yang boleh mereka terima. Mereka dapat menentukan sikap terhadap informasi yang masuk, sehingga terciptalah Indonesia yang damai. Jadi secara garis besar dapat saya simpulkan bahwa Pancasila itu perlu masyarakat terutama generasi muda itu tanam dengan baik, karena Pancasila adalah suatu pemahaman yang sederhana sebelum kita dapat kembangkan menjadi pemahaman yang lebih kompleks, sehingga ketika masyarakat sudah mengetahui apa yang baik, mereka dapat menentukan sikap terhadap informasi yang tersebar di internet atau media sosial. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai tantangan pengimplementasian Pancasila di era media sosial bagi generasi muda. Generasi milenial memainkan peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, karena hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan cepat. Bahkan 80% kehidupannya dipengaruhi oleh dunia sosial media. Di sini saya akan
akan memberikan pendapat saya mengenai tantangan pengimplementasian Pancasila di era sosial media. Pesatnya perkembangan ilmu teknologi menjadi kekhawatiran terbesar dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Generasi ini akan memainkan peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, karena hidup di era yang serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang instan dan cepat. Bahkan, 80% kehidupan dipengaruhi oleh dunia sosial media. Generasi muda lebih memainkan perannya dalam sosial media, akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara perilaku milenial dengan penerapan Pancasila, di mana yaitu ciri khas dari bangsa dan negara Indonesia. Hal ini juga yang sekaligus membuat kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme dalam diri generasi milenial. Di zaman modern seperti ini, dalam mencari informasi semua kalangan dapat mengaksesnya dengan mudah. Tentunya memudahkan seseorang untuk mengungkapkan secara bebas. Hal ini dapat berpengaruh terhadap implementasi Pancasila bagi warga negara, terutama mahasiswa seperti kita ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila di era sosial media. Seperti yang kita tahu, di sosial media ini banyak sekali anak-anak milenialnya, yang dimana mereka menggunakan aplikasi media sosial sebagai ekspresi dari mereka untuk bisa dilihat oleh orang lain. Terkadang ekspresi mereka itu bisa saja membuat hal negatif, seperti membuat hoaks, provokasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus kita sebagai berada di negara yang menjunjung tinggi Pancasila, pada saat kita menggunakan media sosial, kita harus berpegang teguh terhadap sila-sila yang ada di Pancasila. Karena sila-sila yang ada di Pancasila itu bisa membawa aura-aura positif pada saat menggunakan sosial media. Oleh karena itu, pada saat kita menggunakan sosial media, kita harus berpegang teguh kepada sila-sila yang ada di Pancasila, agar nantinya ekspresi yang kita berikan kepada orang-orang lain bisa membuat berguna dan baik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Tidak bisa kita pungkiri, perkembangan media sosial saat ini sangatlah pesat, khususnya di Indonesia, mulai dari Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan lain hal sebagainya. Pancasila sangatlah diperlukan dalam menggunakan media sosial, mulai dari memfilter budaya luar yang masuk, tidak menghilangkan nilai-nilai toleransi, dan berbagai macam fungsi lainnya. Oleh karenanya, marilah sama-sama kita saling mengingatkan untuk meningkatkan nilai-nilai pemahaman Pancasila dalam kegunaan di kehidupan sehari-hari.